Halo Sobat Kepo. Sebenarnya aku manggil kepo ini bukan dalam artian negatif ya, karena menurut aku kepo itu kan artinya knowing every particular object. Jadi ketika kita pengen tahu sesuatu dan kita tahu hal itu lebih detail, berarti kita akan menjadi seorang yang tidak sok tahu, tapi karena kita memang tahu, karena kita kepo dan kita udah cari tahu dan kita bisa share akhirnya hal-hal yang emang fakta gitu, bukan hoax gitu. Selama kita bisa menempatkan kepo ini di situasi yang tepat, kayaknya there's nothing wrong with menjadi orang kepo gitu. Oke, jadi kegiatan aku hari ini aku mau ujian bahasa 2. Jadi aku mau ikut ujian B2 bahasa Jerman. Nah, tapi yang mengadakan adalah lembaga dari TELK. Jadi lembaga TELK ini TLC, ini salah satu lembaga selain Goethe yang bisa mengeluarkan sertifikat bahasa Jerman secara ofisial. Artinya ofisial, kita bisa pakai kemana aja. Karena aku waktu itu daftarnya nggak di tempat kursus aku sendiri, karena udah kehabisan kuota, jadinya aku daftarnya di tempat lain, dan ini tempatnya harus lintas provinsi, guys. Lintas provinsi, guys. Nah, ribet banget ya ujian dong harus lintas provinsi. Tapi emang bener, karena meskipun jaraknya nggak terlalu jauh, cuman emang beneran kita emang udah beda provinsi nanti. Jadi meskipun naik kereta cuman 10 menit dari pusat kota ya, karena aku kan tinggalnya bukan di pusat kota, jadi dari sini masih sekitar setengah jam. Habis itu pindah lagi transit, terus naik kereta ke kota atau provinsi yang aku mau tuju buat ujian ini, itu 10 menit. Habis itu nanti naik bis lagi, transit lagi. Aduh, jadi panjang banget. Tapi nggak apa-apa, kita pasti bisa melewati hari ini, guys, dengan penuh semangat. Oke? Nah, kalau gitu, kalau kalian mau tahu, nah kalian juga pasti kesini karena kalian kepo kan sama kegiatan aku. Jadi aku mau ajak kalian untuk ikutin kegiatan aku hari ini. Apa aja, semoga kalian bisa terinspirasi untuk sekolah atau studi di Jerman. Jangan kemana-mana, ikutin terus, stay tune. Oke, jadi sekarang kita mau sarapan dulu. Bikin sarapan. Biasanya aku pagi-pagi cuma makan buah sama musli. Kalau enggak manasin makanan yang tadi malam. Tapi karena ini aku harus bawa bekal juga karena bakalan sampai malam. Jadi aku sekalian siapin buat bekal sama buat sarapan. Sudah jadi makanannya. Nah, jadi ini sarapannya aku kalau pagi-pagi. Oke guys, sudah selesai. Kita mau cek. Nggak ada. Kita langsung jalan aja ke stasiun kereta api. Hari ini cerah sekali, seperti hatiku. Nah, ini udah pada rame guys, pagi-pagi, soalnya udah summer sekarang. Nah, jadi ini aku lagi perjalanan ke stasiun. Jaraknya dari rumah aku ke stasiun itu cuma sekitar 500 meter, jadi kita bisa jalan kaki. Karena aku nggak beli tiket kereta bulanan, jadi aku harus beli tiket
yang sekali-sekali jalan gitu. Jatuhnya jadi agak mahal sih, cuman kan emang karena nggak kemana-mana, jadinya ngapain beli tiket yang bulanan, ya nggak? Oke, kalau gitu aku beli tiket dulu. Kita pencet tujuan lokasinya. Nice. Oh, kayaknya nggak usah. Badan aja kali ya langsung. Enggak ya? Badan Hauptbahnhof. Ini kayaknya ada. Einzelfahrtkarte. Kita pilih yang Tageskarte. Single, oke, betul. Kita tinggal bayar mau pakai kartu atau pakai €12 ya guys harganya buat PP dari rumah ke pusat kota. Lumayan mahal sih. Ini dia nama kotanya. Nah, kalau kita nggak tahu nih jam-jamnya mau kemana dari sini, bisa lihat di sini juga nih ada kayak papan informasi gitu. Cuman ini kadang-kadang suka nggak akurat karena nggak diupdate kan. Jadi kita biasanya pakai yang di aplikasi yang di handphone. Jadi ada aplikasi namanya DB, itu khusus buat jadwal kereta, bisa beli tiket di situ juga. Kereta antar kota sampai yang kereta kayak deket-deket aja gitu, semuanya ada di situ. Jam-jamnya lengkap, terus misalnya ada pemberitahuan, ada cancel, ada delay, semuanya kita bisa lihat, cek langsung di situ gitu. Pada banyak orang jadi kita harus pakai masker guys. Ini biasanya kita bakal lewat 5 stasiun. Itu stasiun kecil-kecil semua, kita transit 5 di sini stasiun utama. Nah, untuk memastikan apakah kita berada di line yang benar, kita lihat lagi di sini. Kita perjalanan dari Mainz ke Wiesbaden, jadi udah ada yang petugas bakal menyegat kalian gitu, enggak, meskipun kalian gak beli tiket juga kalian bakalan bisa tetap naik. Cuman resikonya adalah kalau kalian gak punya tiket, sewaktu-waktu kalian dicek, jadi sewaktu-waktu bakal ada petugas yang ngecek di dalam kereta. Nggak selalu, cuman kadang-kadang aja. Tapi ketika sekali kalian ketahuan nggak bertiket, kalian bakal didenda sebesar €60. Wow, €60 itu nggak kecil guys. Itu sekitar wahin 1 juta kali ya, sekitar 1 juta itulah. Jadi bayangin dong guys, kalau kalian didenda 1 juta kan sayang banget gitu. Jadi mendingan kita jujur aja, kita beli tiket sebelum kita naik, mau dicek ataupun enggak dicek. Jadi karena di mana-mana juga udah ada mesin buat beli kereta, maksudnya mesin buat beli tiket, mesin tiket otomatis. Jadi kita bisa beli di mana aja.
Kalau kita nggak mau ngantri buat beli di stasiun utama, ada juga counter buat beli tiket yang kalau misalnya orang nggak mau ribet bingung cara pakai mesin otomatisnya. Nah, kita bisa lihat di sini juga guys, ini adalah papan informasi di halte-halte bus. Biasanya mereka bakal kasih lihat tujuan kita. Kalau kita salah nunggu di halte yang salah, jadi nanti kita bisa tahu di sini. Misalnya tujuan kita kan PHS ya, PHS Willy Brands, ya. Jadi kita bakalan kita bakal naik di arah bis nomor 8. Jadi kita nggak salah halte gitu. Itu dia bis kita datang. Akhirnya ujian juga. Wow, aku excited banget nih mau ujian B2 karena menurut aku B2 itu susah banget guys. Tapi semoga aku bisa karena udah latihan bersama Marina, teman ke rumah aku. Jadi kita langsung masuk aja sambil mau lihat nanti ruangannya di mana. Nah, sekarang kita bisa lihat Putri ada di B008. Jadi kita harus ke gedung B. Itu teman aku. Halo. Hallo Putri, guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's? Gut, danke, wie geht's dir? Good. Jadi ini dia gedungnya VHSD. Ini tempat ujiannya nanti. Yang ujian itu nggak banyak, jadi cuman sedikit banget orangnya karena lagi corona gini. Mungkin pada dipisah karena gedung-gedungnya juga banyak, jadi masih oke. Oke, kita cek lagi namanya. Oke, ada. Nah, ini aturannya kalau misalnya kita karena lagi corona, jadi harus ada jarak 1,5 meter, terus cuci tangan, masker, segala macam. Ya, gitu-gitu. Tapi sagt hallo Akil. Hallo. Woher kommst du? Ich komme aus Afghanistan und ich mache die B2-Prüfung heute. Hoffentlich wir bestehen es. Sehr gut, vielen Dank. Bitteschön. Ya, kita sama-sama di satu tempat kursus di Mainz waktu B2, makanya kita satu kelas dulu. Jadi kita mau ujian bareng-bareng gitu. Oke guys, jadi sekarang aku baru habis selesai ujian tertulis. Jadi ada reading, ada listening. Nah, itu semua yang tertulis udah, terus tinggal nanti aku nunggu giliran buat ujian mündliche Prüfung atau speakingnya gitu. Tapi masih nunggu giliran karena kita nggak boleh masuk bareng-bareng, jadi dibagi grup-grup gitu. Nah, grup aku itu kebagian di jam 13.55 gitu, jadi masih ada waktu 2 jam nunggu di sini. Jadi ini tempat aku ujian. Ini gedung B. Tadi aku ujiannya di dalam ruangan situ.
Oke, kalau gitu aku mau makan bekal aku dulu nih yang tadi aku bawa dari rumah. Oke, sampai nanti. Jadi aku mau ke house C. Ini adalah gedung C, tempat aku nanti bakalan ujian speaking. Jadi ini partner aku. Jadi di ujian speakingnya Jerman itu ada, kalau B2 harus pakai partner. Nah kebetulan partner aku itu aku kenal sama dia juga dulu satu kelas sama aku waktu B2 di Mainz gitu. Nah ini dia ruangannya. Sama ye